Wabarakatuh. Sebelum dimulai, ibu boleh maju lagi, ibu enggak? Yang di belakang juga nggak apa-apa, ibu maju. Nanti khawatir ada yang baru datang mungkin pada sebelah belakang. Nggak apa-apa, nanti disisain ruang sedikit buat Kang Hilmi. Enggak, ibu maju lagi. Nah begitu, terlalu jauh teh asal gimana gitu. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Dama, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita hari ini kesehatan, keluangan waktu untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan dan juga kita mengharapkan balasan di akhirat atas apa yang kita ikhtiarkan di dunia ini, termasuk salah satunya kita duduk di majelis ilmu. Dan semoga duduknya kita hari ini oleh Allah diturunkan sakinah, nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan oleh Allah sakinah, ketenangan, dan juga dicurahkan keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hari ini yang senantiasa berusaha meniti dan mengikuti jalan sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu, Bapak Ibu, cobi Abi tes dulu ya, antara suara ini dengan yang ini lebih jelas mana? Yang pertama, yang ini. Baik, kalau lebih banyak yang ini ya. Abi izin beliau ya. Siap. Mana teh Balkisnya ini teh? Ada. Teteh siapa teteh? Temannya siapa lagi nih? Namanya Valontan. Hah? Valontan. Kemana Abi bicaranya? Where are you from? Prancis. Prancis. Masya Allah. Saya tidak tahu harus bicara apa ya. I hope you can understand what we talk about. And thank you very much for coming here. Ingat kosan bahasa Inggris deh ya. Udah bahasa Inggris itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita insya Allah hari ini belajar soal parenting lagi, dan sudah sekian lama, asa seperti lagunya anaknya Roma Irama, sekian lama. Sudah sekian lama kita tidak bertemu Bapak Ibu ya untuk kajian, dan hari ini alhamdulillah ada kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak kesempatannya ya. Dan kita hari ini kita membahas satu tema, semua berawal dari orang tua, karena kita kalau ketemu teh pasti sedang kajian parenting ya, dan mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu. Bapak Ibu, pertama
Selalu abi teh kalau pertemuan Bapak Ibu teh, kenapa Bapak Ibu hadir hari ini? Kenapa Bapak Ibu hadir di sini hari ini? Karena diwajibkan, karena ada kontrak. Kalau nggak ada kontrak repot. Gitu Bapak Ibu ya? Iya. Maka Bapak Ibu, abi menasihatkan di awal supaya meluruskan niat dulu. Jangan sampai hadir, duduk, ibu lama mengeluarkan waktu dan juga bapak dari jam berapa mulai kumpul teh? Jam berapa tadi kita mulai kumpul teh? Hah? Oh, mulainya 1:30 ya, sampai nanti maghrib. Lama sekali ibu ya, Insya Allah. Jangan sampai kita ngumpul lama-lama, duduk, tapi tidak mendapatkan bagian di akhirat. Karena apa? Karena salahnya nih niat. Ibu hadir ke sini, bapak hadir ke sini karena urusan kontrak. Itu mah urusan muamalah dengan manusia. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengikhlaskan hati kita hadir di majelis ilmu. Begitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut, biasanya dengan pemateri ustazah yang lain gitu ya, kita teh, masya Allah gitu, di lemah lembut gitu ya, sampai ternangis-nangis begitu. Dari abi teh tidak bisa begitu. Mungkin penyampaian saya bakal jelek gitu dah. Bahkan mungkin ada yang nggak enak dari penyampaian ini teh. Tapi tolong dipahami, tidak ada menyindir, tidak ada apapun. Sok mangga kita selesaikan dulu bolak-baliknya ya. Abi tidak bisa konsen kalau banyak bolak-baliknya. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah ya. Nanti yang masuk ibu-ibu boleh diarahkan dari belakang ya. Nanti yang bapak-bapak baru diarahkan dari sini, punten. Sampai mana tadi? Ya, sampai Dardedor. Begitu Bapak ya. Jadi selalu kalau pas bagian abi teh tidak ada ayo maafkan masa lalu. Begini begitu, nggak ada. Salah abi teh, kita sebagai orang tua harus kuat. Nggak bisa sebagai orang tua, mah abi mah dia dulu teh ku orang tua abi dikiekeun jadi abi aja kan, nggak bisa. Nggak bisa. Kita bukan anak-anak lagi, kita sudah jadi orang tua. Maka tidak bisa bersikap seperti anak-anak. Ibu sudah menjadi emak-emak, bukan ama. Apa itu ama? Anak mengasuh anak. Jadi tubuh kita saja yang besar, hatinya, jiwanya tetap anak kecil, karena masih terjebak di masa anak kecilnya. Terus saya bilang, maafkan, itu bisa. Ibu harus kuat, bapak harus kuat, sebagai orang tua harus kuat. Nah, begitu ya. Kalau di usapan nggak kuat-kuat, begitu. Nah, abi bagian kan gitu, nah ibu ya, begitu. Maka luruskan niat Bapak Ibu, kita akan belajar banyak insya Allah. Karena abi di pasien terang mah kita mulai itu jam 3 sampai jam 5, tapi ternyata jam 4 kurang. Jadi abi menyiapkan materi untuk 2 jam, tapi ternyata waktunya hanya 1 jam Bapak Ibu. Ya sudah, bismillah ya, kita coba. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, siapa di sini di antara bapak dan ibu sebelum menikah membaca buku tentang pernikahan Islami minimal 5 buku? Cung. Ibu anaknya sudah berapa Ibu? 4, 5, 6, 11? Yang paling besar usia berapa Ibu? Pak? Sudah 8. Berarti pernikahannya antara 9 atau 10 tahun. Ya. Nah, 10 tahun yang lalu saat mau menikah, siapa yang sebelum menikah itu baca buku dulu tentang pernikahan Islami minimal 5 buku? Cung. Ayo dong, 1 orang yang ngacung gitu. Maka respon Bapak Ibu sudah abi tebak. Itulah kesalahan pertama yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Memulai ibadah tanpa ilmu. Ibu, Bapak sholat berapa menit? 5 menit. Tahajud? Berapa? Kenapa dijawab dengan senyuman, kan waktu itu angka itu. Tahajud berapa menit kita Ibu?
Berapa? 30 menit paling ya. Pertanyaannya, apa rukun sholat? Kok rukun sholat wajib? So, apa syarat sah sholat? Jadi ujian fikih. Nggak usah, ibu nggak usah. Kita tahu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh diucapkan, apa yang menjadi tidak boleh dalam sholat, apa yang menyebabkan jadi batal. Untuk ibadah yang 5 menit, untuk ibadah yang lamanya mungkin 30 menit, kita tahu sampai detail. Enggak, kita enggak detail. Coba kita terjemahkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil, apa artinya? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Sekarang kita coba doa yang kita baca saat sholat. Rabbana walakal hamdu. Loh, kok diam? Kan kita baca itu tiap hari, betul? Apa artinya Rabbana walakal hamdu? La haula wala quwwata illa billah. Tobat ibu bapak, tobat. Kita seringnya sekali memulai satu ibadah tanpa punya ilmunya dulu, diikutin Memang ibu, kalau misalkan bapak ya, kalau misalkan kita mau mengilmui dulu suatu ibadah, capek. Contoh, dan kita itu terbiasa nggak mau mikir lebih banyak ibu. Kita itu terbiasa dari dulu dididiknya itu nggak mau mikir lebih dalam. Contoh, Ujang, Neng, tong calik dina panto, nongtot jodoh, gitu kan? Hese jodoh. Padahal kan tinggal bilang aja, di situ ngalangin. Bahkan kita ada kupu-kupu masuk, kayak ayat tamu, apa urusannya tuh? Ayat itu diemutan di pikiran gitu. Dan kita tahu hal-hal kayak gitu teh. Tapi soal urusan ibadah kita nggak mau berpikir lebih dalam. Coba berpikir untuk lebih dalam lagi tentang ibadah. Apalagi Bapak Ibu menjalani rumah tangga seumur hidup. Menjalankan ibadah rumah tangga seumur hidup, tapi taunya cuman, nah ini tuh yang ini tuh gini, gitu. Tapi taunya cuman apa Ibu? Cuman akadnya sah. Kalau bertengkar ujungnya cerai, cuman itu aja taunya pernikahan. Kita nggak pernah memperdalam untuk apa kita menikah. Kenapa jodoh abi teh ayeuna si bapak ieu gitu. Kenapa bapak teh jodoh teh ibu nu ieu. Gening baru sadar ayeuna nah apa jeung nu ieu. Astagfirullah. Tidak begitu ya. Tapi kan akhirnya banyak penyesalan. Kenapa? Karena memulai ibadah tanpa ilmu. Atau kumaha kan ayeuna kumaha? Ya sudah. Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan? Taubat. Kita perbanyak istighfar. Ada kumaha deh. Banyak istighfar dulu. Kenapa perbanyak istighfar? Karena istighfar itu menurunkan, mencurahkan rahmat dari Allah. Kita banyak-banyak istighfar. Istighfar itu adalah satu kalimat yang ringan untuk kita ucapkan. Ibu, untuk bayar bapak untuk istighfar perlu bayar tidak? Tidak kan ya? Perlu keluar tenaga banyak atau tidak? Perbanyak istighfar. Ini mahnya sudah mah tidak belajar, tidak merasa berdosa, ya itu cirinya orang yang tidak belajar ya, tidak merasa salah, akhirnya tidak banyak istighfar. Lempeng, mungkin cenah begitu ya, pokoknya. Maka perbanyak istighfar Bapak Ibu, kita taubat. Yuk perbaiki sama-sama antara suami dan istri dulu menikah. Tidak punya visi misi, tidak ada tujuan jelas, tidak tahu kemana arahnya. Sekarang sudah belajar, disusun. Ini teh mau kemana? Kita kan dalam Islam itu mau ke surga kan?
Nah, kira-kira dalam keputusan berumah tangga itu sudah mengarahkan pada ke surga belum? Begitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, nafkah yang dibawa suami dari luar ke rumah, itu teh sudah membawa pada ke surga atau belum? Ibu dalam mendidik anak, ya, didikan ibu teh sesuai sunnah Rasul atau sesuai TikTok? Yang mana ibu gitu? Hari di TikTok teh dipercaya we orang bicara apa wae gitu. Oh nya oge nya saya merasa ini tah ke anak gini we tanpa tahu itu teh betul tidak secara syariat Islam teh. Hati-hati ibu. Ya, benar secara psikologis belum tentu benar secara Islam. Benar secara psikologis belum tentu benar secara syariat. Panduan kita tetap syariat. Abi sering sekali dicuci sama istri gitu ya. Ketika istri ngirim, "Bi ieu kumaha, bi ini kumaha." Abi tinggal bilang aja. Mau sifatnya, karakternya apapun, kalau salah menurut pandangan Islam salah. Nggak bisa diglorifikasi setelah belajar psikologis akhirnya diglorifikasi. Dibenarkan nggak bisa. Maka Bapak Ibu, suami istri harus memulai untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan memiliki keturunan. Sekarang punya anak 1, 2, 3, 4, memang masih anak-anak. Coba 20 tahun ke depan, mereka yang punya anak, dan kalau mereka yang 20 tahun ke depan jadi besar tidak dididik oleh kita, akan menurunkan dosa-dosa kita. Kesalahan kita dalam membimbing, kesalahan kita dalam mendidik, kesalahan kita dalam mengarahkan, kan jadi dosa jariah. Karena terus turun-temurun, lingkaran keburukan itu terus diturunkan. Akibat apa? Karena pertama nikah tidak baca minimal 5 buku. Bahkan sampai sekarang pun nggak pernah cari tahu buku, kajian, datang ke sini pun karena ada kontrak. Bukan karena ingin belajar, ingin tahu gimana anak saya teh begitu. Dan yang hadir pasti ibu, padahal kita teh udah milihin hari Sabtu di sore hari supaya bapak-bapak nggak ada alasan kerja, sudah pulang dan sore hari gitu. Dan masih tetap tidak datang. Insya Allah, katanya astagfirullah. Padahal kalau bapak-bapak tahu tanggung jawab yang paling berat di sisi Allah ada di posisi bapak. Suami yang jadi bapak, istrinya tidak sholat, suami menanggung dosa. Anaknya tidak sholat, bapaknya menanggung dosa. Istri tidak menutup aurat, suami menanggung dosa. Anak perempuan dan laki-lakinya jalan dengan lawan jenis, bapaknya menanggung dosa. Ibu, bapak selingkuh di mana wae, ibu mah tidak menanggung dosa, tapi ibu lebih repot nanti. Padahal kan nggak menanggung dosa gitu kan. Padahal ibu tinggal bilang biar diazab oleh Allah gitu. Jangan nggak begitu ya, biar taubat ya. Nah, sedangkan bapak-bapak itu selalu alasan pamungkasnya adalah sibuk bekerja. Dan memang ibu tidak sibuk, ibu ya. Ibu gak sibuk ibu ya. 24 jam. Apa yang ibu lakukan dalam rumah tangga itu semuanya amal soleh, kebaikan dan kegiatan yang mulia. Begitu. Ibu tolong sampaikan pesannya kepada bapak-bapak. Ibu boleh rekam, nanti tunjukkan ke bapak. Bapak Ibu, kita mulai dengan kisah-kisah dulu. Tuh, Abi sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kisah. Siap Ibu ya? Kita berdongeng sebelum tidur. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak Ibu sudah tahu pasti ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan sinyal oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Bayangkan apa? Untuk menyembelih anaknya. Mimpi itu sekali, jika ini mah dari setan deh. Sampai ketiga kalinya, maka Nabi Ibrahim pun yakin ini perintah dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya Hajar
agar memberikan pakaian terbaik kepada anaknya. Dan Ismail pun memakai pakaian terbaik. Dan ketika hendak disembelih, Ibrahim tidak tega. Tapi apa jawaban Ismail? Ya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka lakukanlah wahai bapakku apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Ibrahim mendidik Hajar mendidik Ismail, sehingga ketika ada perintah oleh Allah untuk disembelih, mau. Barangkali Bapak Ibu di orang salat mau tidak? Lari-larian tidak? Buat ngapalin Quran, buat belajar di warang masyar uyah, kawarung, susah atau tidak? Apalagi kalau diperintahkan sembelih. Ini tingkatnya sudah berbeda, dan kualitas Ibrahim sebagai bapak, kualitas Hajar sebagai ibu melahirkan anak yang berkualitas seperti Nabi Ismail. Nya kang cenah eta mah para nabi. Justru Allah pilih nabi dari kalangan manusia untuk diikutin. Akhirnya kita teh bisa. Kalau dipilih nabi dari kalangan malaikat, baru kita bisa beralasan. Justru karena Allah pilih nabi itu dari manusia agar kita bisa mengikuti, karena contohnya pun langsung dari manusia. Kemudian kisah yang kedua, kisah Nabi Yakub dan Yusuf. Bapak Ibu, Nabi Yakub itu menyayangi seluruh anak-anaknya. Namun ternyata apa yang dilakukan Nabi Yakub sehingga ditonton anak-anaknya yang lain, ditangkapnya seolah-olah Nabi Yakub itu berat sebelah, pilih kasih, sehingga oleh Allah diuji Nabi Yakub dari anak-anaknya. Yusuf dilemparkan oleh 9 kakaknya. Bayangkan Allah, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh 9 kakaknya. Atas dasar apa? Atas dasar kecemburuan yang diperlihatkan oleh orang tuanya kepada salah satu anaknya. Dan betapa banyak orang tua hari ini menyayangi anak yang satu berlebihan dan memarahi dan selalu menempatkan kesalahan pada anak yang lain. Ini contoh juga apa akibatnya kalau kita memiliki hati seperti itu bahkan ke anak sendiri. Oh, ini tak. Kenapa ya? Nah, kadang kita begitu, jadi aneh, ada beberapa orang tua yang ke anak sendirinya pun pilih kasih, dan ternyata ada contohnya dari Nabi Yakub. Dan ingat, kalau iri hati sudah masuk ke dalam diri anak-anak Bapak Ibu, hati-hati saat mereka tumbuh dewasa. Maka kita kenal istilah dulur jadi batur. Itu adalah kesalahan fatal yang diwariskan oleh orang tuanya, sehingga kakak beradik tidak rukun. Pasti ada keirian hati di antara mereka bersama-sama. Harus ambil pelajaran, Bapak Ibu. Dan Allah percontohkan bahwa dari kalangan Nabi pun Allah uji supaya jadi pelajaran buat kita. Itu artinya sebagai Nabi pun manusia, maka kita pun bisa mengikuti contoh yang baik, bisa menghindarkan apa yang sudah Allah jelaskan dari keburukan atau ujian yang Allah timpakan. Kemudian berikutnya kisah Imran. Nah, ini bukan Nabi, keluarga Imran dan Maryam. Bagaimana Imran beserta istrinya meminta anak kepada Allah, keturunan kepada Allah, dan berjanji kepada Allah kalau anaknya lahir akan difokuskan untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat di jalan Allah. Dan biasanya pada saat itu yang berkhidmat di jalan Allah adalah laki-laki. Ternyata yang lahir adalah Maryam. Tapi bagaimana orang tuanya mendidik Maryam dengan luar biasa baik, sehingga Maryam pun menjadi muqaddasah,
seorang perempuan yang suci luar biasa. Sampai Allah pilih rahimnya untuk dititipkan Nabi Isa di dalamnya. Lagi-lagi ada peran orang tua. Lanjut Bapak Ibu. Kisah Rasulullah SAW bersama Fatimah ketika Fatimah radhiyallahu anha sudah berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengeluhkan kelelahannya, keletihannya dan meminta seorang pembantu kepada bapaknya, yaitu Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Ternyata Rasulullah yang menyayangi Fatimah, anaknya satu-satunya yang masih hidup, menemani beliau dalam setiap lika-liku perjuangan dakwah, yang selalu mengingatkan terhadap istrinya yang paling dicintai yaitu Khadijah. Rasulullah tidak menggunakan kata sayang yang memanjakan anaknya. Atau da abi karunya, kamu rangkali abi, atau saya dipasihan. Rasulullah memberikan pengajaran, maukah kau aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada pembantu? Maka kalimat-kalimat zikir, mengingat Allah, Nabi ajarkan. Sedangkan kita orang tua kadang menggunakan tameng karunya. Dulu mas saya hoyong etak gitu dipasihan ku sepuh teh, ayeuna mah abi mampu bade dipasihan we. Dulu mah ada abi ge pas SMP SMA hoyong HP meniti dipangmeser-meserkeun padahal manu cinit-nit. Ayeuna kelas 1 SD abi mampu beli HP, belikeun HP. Begitu pusing karena anaknya punya HP, siapa yang suruh beresin? Gurunya. Ibu kumaha atuh urang kalebet kalau HP wae. Kita mah tinggal jawab, nu masihan HP saha ibu? Murang kali HP teh meni cicing di bumi teh ameng-ameng kanu HP we terus. Ai sata acana kumaha? Sata acana ameng wae ku abi di pasian HP, ngarah di bumi. Ya sudah terlaksana. Kenapa sekarang sudah terlaksana jadi bingung gitu? Kemudian kisah Luqman dan anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman mendudukkan anaknya di pangkuannya. Bapak sudah berapa lama ini saya bapak-bapak sih. Harusnya ada bapak-bapak ini ya. Lihat tapi contohnya bapak lagi itu. Betapa banyak bapak hari ini lebih ngebelaan nongkrong, lebih ngebelaan main futsal, lebih ngebelaan kesana kesini sama teman-temannya, sedangkan anaknya nggak pernah dia pangku sebulan sekali, nggak pernah dia dudukkan, diusapkan, dilihat matanya. Sedangkan Luqman, diriwayatkan Luqman itu berkulit hitam juga, ya. Mendudukkan anaknya, ya bunayya. Ujang, kasep, bager, soleh, tak itu artinya ya bunaya tuh. Panggilan kasih sayang kepada anak. La tusyrik billah, diajarkan supaya tidak berbuat syirik kepada Allah. Orang tua mana yang hari ini mengajarkan kepada anaknya supaya tidak berbuat syirik? Malah justru banyak orang tua hari ini, usaha kamu telaku pergi ke abah itu, usaha kamu telaku dongkapan ajelenganu itu, dikasih jampi-jampi, dikasih mantra, jadi berbuat syirik. Akibat siapa? Orang, ibu, bapak, jangan pegang ya, Abi. Memang cara bicaranya begini, terus saya sedang marah-marah. Akibat orang tua, ibu. Abi mencontohkan ini teh, lihat bagaimana pengaruh orang tua luar biasa. Uwais dengan ibunya. Uwais Al-Qarn, mana Uwais? Uwais dengan ibunya, Abi. Uwais ketika ibunya meminta yang sudah tua, nah aku ingin pergi beribadah haji ke Baitullah. Tahu Uwais tak? Wais, nah Wais aja. Wais tiba-tiba tegang. Ketika ibunya minta, Wais, ibu pengen ibadah haji. Kemudian apa? Wais pun akhirnya membeli 1 ekor anak sapi, ditaikkan di pundaknya. Dia setiap hari naik turun gunung, bukan untuk selfie menikmati sunrise, bukan seperti banyak anak muda hari ini, tapi untuk menguatkan tubuhnya sampai si sapi itu besar. Ketika sudah besar, apa yang ia lakukan? Ia panggul ibunya sampai ke Mekah dari Yaman. Yaman teh beda negara. Memang sih di peta mah katingalin sakieunya Mekah sareng Yaman teh. Roh. Aslinya mah berapa ribu kilometer. Jalan kaki. Jadi berbakti itu bukan urusan punya harta atau tidak punya harta, tapi kemauan hati.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, karena orang tua yang baik akan berbakti kepada orang tuanya bagaimanapun kondisi orang tuanya. Pabrik teh dikiekeun. Moal kok ya mau diperhatikan kok gitu. Tidak, nggak ada begitu. Nggak ada urusannya begitu. Bapak Ibu coba datangi. Nanti kita juga kalau Allah izinkan kita mau buat panti bayi. Bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, kita yang ngasuh. Bapak Ibu akan mengambil banyak pelajaran dari bayi-bayi itu. Ternyata ada bayi yang kalau tidak ditampung di panti bayi itu, dia akan nasibnya di tong sampah. Bapak Ibu untuk itu kan? Berarti orang tua Bapak Ibu segimanapun melukai hatinya masih baik-baik kene. Mungkin aja jadi besar. Bahkan punya anak, punya rumah, punya mobil, punya motor. Didikan siapa itu teh? Dan bisa jadi Bapak Ibu kedua orang tua kita mah udah lupa apa yang mereka lakukan waktu kita kecil dulu. Ngapain kita simpan-simpan? Terus Bapak Abi meni jahatnya terjaga bapak lain. Bapaknya lo sudah di tanah, masih diingat kayaknya keberungangan itu. Astagfirullah. Buat apa? Buat apa? Sedangkan kita diperintahkan berbakti kepada orang tua sebagaimana Uwais berbakti kepada ibunya. Kemudian kisah Syekh Sudais dan ibunya. Syekh Sudais ini luar biasa, Bapak Ibunya hiperaktif mungkin ya. Nggak mau diam gitu ya. Sampai akhirnya suatu ketika ibunya tuh jengkel. Kemudian Syekh Sudais nanti bilang gini, keluar kamu, pergilah dan jadilah imam Masjidil Haram. Ibu, kalau ibu sedang kesal ke anaknya, apa yang ibu ucapkan? Ih, kamu tuh budak saha, ini juga papan apisan gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu menjadi doa. Itu menjadi doa. Bapak Ibu, sejengkel apapun kita terhadap anak kita, ucapkanlah yang baik. Ya, ucapkanlah yang baik. Kemudian Imam Syafi'i dan ibunya, bagaimana ibunya Imam Syafi'i itu selalu memakaikan pakaian terbaik dan selalu mengantar anaknya Imam Syafi'i itu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ibunya mengantarkan dengan pakaian yang bagus. Orang tua hari ini hujan sedikit, nah di bumi hujan. What? Kumaha itu orang tua teh eleh hujan. Atuh saya bisa demam sehari 2 hari, setelah itu dia badannya beradaptasi. Ada obat, ada dokter. Ajarkan anak jadi tangguh untuk dapat ilmu. Anak kita kan bukan kerupuk kehujanan. Kalau takut anaknya sakit, beli jas hujan. Hari ini ada teknologi namanya jas hujan. Beli. Kalau anaknya mau naik sepeda, belikan sepedanya. Dengan syarat kamu harus rajin sekolahnya dan ngaji. Belikan. Sepeda ibu ya, Abi tidak menyarankan sepeda listrik ya. Sepeda yang digitu tah. Sepeda listrik nanti kekebutan. Berikan fasilitasnya untuk menunjang belajar. Belikan apa ya? Kalau dia mau sesuatu untuk belajar, belikan. Kalau dia mau sesuatu untuk belajar, siapkan. Jangan sampai kita teh ngajarin nggak bisa, nyiapin nggak bisa. Bisanya apa kita jadi orang tua ya? Astagfirullah. Bisanya marah-marah terus kita. Ya. Oh ibu, itu kisah-kisah tadi ya, kita persingkat. Apa kesamaan dari semua kisah tersebut, Bapak Ibu? Apa kesamaannya dari semua kisah itu? Kesamaannya adalah sesuai judul kita, semuanya berawal dari orang tua. Alhamdulillah. Semua berawal dari orang tua. Nah, ini ya. Kemudian Bapak Ibu, inilah kesalahan pola pikir orang tua dalam mendidik anak. Setidaknya ini yang saya pikirkan gitu ya. Kesalahan mindset, kesalahan pola pikir orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, wah ibu tidak kelihatan yang belakangnya, Abi bacakan. Mengira cukup mengasuh dan mendidik anak sebagaimana ia dididik dulu oleh orang tuanya.
Jadi merasa ada ibu wae ge baheula ku nenek kamu dikieukeun, kamu meni olo-olo kitu we nangis. Siapa yang sudah melakukan dosa itu? Ibu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau ibu bingung kenapa anak teh sekarang banyak menjawab dan tidak sekedar nurut sama orang tuanya sebagaimana kita dulu ku orang tua teh nurut-nurut weh. Karena anak hari ini punya pembanding untuk ibu dan bapak sebagai orang tuanya, yaitu apa? Idola-idolanya yang ada di HP, di YouTube. Nah, bapak saya mah miskin cenah, tinggal YouTuber itu mah punya punya itu. Dia mungkin langsung berpikir begitu. Kan kita nggak pernah bisa tuh. Apa yang terjadi, proses di balik pola pikir itu kita nggak bisa. Hilang respeknya. Ibu, betapa banyak anak-anak hari ini curhat di media sosial. Bapak saya mah KDRT. Coba ibu waktu kecil dulu bisa bilang ke tetangga, Bapak Abi KDRT gitu? Nggak bisa. Kita nggak punya alat untuk berkeluh kesah. Kita akhirnya terbentuk untuk menerima. Sedangkan anak-anak punya tempatnya untuk berkeluh kesah, sehingga mereka nggak bisa begitu saja menerima. Dan itu suatu kecerdasan Bapak Ibu, kalau kita melihat ternyata anak kita itu punya critical thinking yang baik, punya pola pikir yang kritis, dan itu modal kalau Bapak Ibu tidak lihat itu sebagai musuh untuk orang tua. Nah, yang kamu lihat begini, tapi kenyataan dalam hidup tuh begini. Jabarkan, mungkin dia nggak ulang udah karek 3 tahun. Jelaskan sesuai kemampuannya, tapi setidaknya kita sampaikan terus. Masuk usia SD sampaikan lagi. Dan jangan samakan keadaan kita dulu dengan keadaan hari ini. Dulu nggak ada HP. Bapak Ibu ya, nanya anak-anak ayeuna mah nu kelas 3 SD ge, Allahu Akbar ya, kalau Abi melihat beritanya teh luar biasa gitu. Udah pada bobogohan begini dan begitu. Abi mah kelas 3 SD ngapain aja? Ya iya, da ibu mah dulu tuh punya HP. Nah, anak-anak sekarang mah punya HP. Ibu punya, bapak punya ketertarikan dengan lawan jenis ge, susurumputan ngasih suratna. Gitu. Anak-anak sekarang mah tinggal kirim dan difasilitasi ke orang tuanya untuk beli pulsa, beli kuota. Ya udah, ahlan wa sahlan dengan semua keburukan itu. Akibat siapa? Ternyata kita melakukan banyak kesalahan ya. Itu kita tuh dalam hati, orang tua saya meniginin lah. Ternyata kita melakukan banyak kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan usia dan perkembangan kognitif serta psikis anak dengan teori 7x3. Abi paling mudah untuk pikiran saya itu menerapkan 7x3 ini. 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 14 tahun, 15 sampai 21 tahun. Bapak Ibu banyak keliru menerapkan itu. 0 sampai 7 tahun kasih apa yang anak minta, kasih, turuti apa yang anak mau, turuti selama kita mampu dan itu tidak keluar dari batas benar dan salah, ikutin. Begitu anak Bapak Ibu masuk SD, buat dia seperti di penjara. Ini boleh, ini nggak boleh, ini aturannya, ini nggak boleh. Buat seperti itu. Nah, banyak orang tua teh bingung ketika anaknya mulai masuk SMP. Kenapa ya anak abi teh jadi teu nurut ayeuna mah? Waktu SD mah da nurut bager, ini mah kepengaruhan di sekolah, guru-gurunya ngajarin nggak bener. Ibunya aja yang nggak baca buku, 5 buku tidak dibaca saat mau nikah gitu. Itulah akibatnya, ada salah disalahin orang lain gitu. Padahal anak itu berkembang kognitifnya, psikisnya berkembang. Dulu dia iya saja, sekarang dia aktif. Ingat, usia balig salah satu tandanya adalah bisa membedakan mana benar, mana salah. Berarti kalau sesuatu menurut dia tidak benar, dia akan komplain. Kalau menurut dia sesuatu yang disampaikan orang tuanya tidak menyenangkan dalam hati, dia akan cari teman yang membuatnya senang. Sedangkan orang tua masih memperlakukan anaknya seperti di penjara, yang seharusnya berpindah posisinya jadi teman. Banyak orang tua teh akhirnya, nah kayaknya abi pengalaman waktu ngajar di SMP, diprotes ke orang tua teh. Nah bapaknya, murang kali abi mah dulu mah di rumah teh kieu, masuk SMP teh jadi kieu.
Ibu, anak itu otaknya berkembang, begitu. Kan anak ibu kita orok hampir harus dijelaskan begitu. Ya, memang usia SMP, SMA akhirnya butuh posisi orang tua itu sebagai teman. Dan kalau Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai teman, masuk apa yang Bapak Ibu sampaikan tuh. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai kepala sipir memposisikan dirinya serba boleh, nggak boleh, nggak boleh, ya anak akan kabur dari rumah. Maka pahami 7x3 ini. Setelah usia 21 tahun Bapak Ibu, Abi ada satu kalimat yang kurang suka dari orang tua teh ya. Bukan dari orang tua saya, tapi ada beberapa orang tua yang kayak gini kan. Kamu tejang kudu bisa mulang tarima, kanu jadi orang tua. Kenapa Bapak Ibu mengeluarkan sesuatu, menafkahi anaknya, tapi meminta balasan saat mereka usia dewasa? Bukankah itu ibadah kita ke anak kita menafkahi mereka? Kenapa masih ada kalimat kudu mulang tarima? Itu mengekang pola pikir anak yang sudah tumbuh dewasa. Sedangkan dia mau ngambil keputusan besar, tapi ketika mau ngambil keputusan besar, ingat perkataan orang tuanya, kudu mulang tarimanya. Atau saya akhirnya dia jadi orang yang kecil di tengah masyarakat. Bukan nggak boleh mengingatkan anaknya untuk berbakti, itu bukan nggak boleh. Tapi ada fasenya Bapak Ibu. Udah usia 21, kalau ibu mendidik di 0 sampai 7 benar, di 8 sampai 14 benar, di 15 sampai 21 benar, dengan sendirinya mereka akan berbakti kok. Kalau Bapak Ibu khawatir anaknya tidak berbakti, coba pertanyakan, memang dulu kemana aja sampai khawatir anaknya tidak berbakti di usia dewasa? Nah itu cara Nabi mah tegangnya. Yo kita turunkan lagi. Ya. Kemudian menyerahkan pendidikan anak pada sekolah, salah. Menyerahkan pendidikan anak pada sekolah itu salah. Bapak Ibu, anak itu bukan laundry. Banyaknya pemateri bilangnya begitu ya. Ya karena memang begitu. Kita tuh mispersepsi, salah pemahamannya. Menganggap anaknya teh laundry, dari rumah berantakan disekolahkan, pulang dari sekolah kudu bager, kudu pinter, kudu punya hafalan banyak, kudu rajin sholat atau ya nggak bisa, ibu nggak bisa begitu. Coba yuk kita di sekolah atau di tempat ngaji sekarang, kita ngaji dari jam 4 sampai maghrib 2 jam, sehari ada 22 jam, 22 jamnya bersama orang tua. Terus ibu berharap pertemuan 2 jam bisa merubah semuanya? Nggak bisa, nggak bisa. Apa nggak aman? Oh? Terkunci di dalam toilet. Allah, astagfirullahaladzim, kok bisa? Pakai obeng, dicek gitu tah? Pakai obeng minus. Oke, kita kembali fokus lagi. Oh, sudah ada yang menangani, tenang saja. Tenang saja. Anak itu mungkin saat dewasanya trauma ke toilet deh. Nggak tahu anak siapa ya. Astagfirullah, maaf ya. Ya baik, astagfirullah. Maaf ibu ya. Kalau itu anaknya maaf, tapi kadang mengerita gitu suka lepas kendali. Saya mana tadi? Menyerahkan pendidikan anak pada sekolah. Anak lebih banyak diasuh pembantu. Ini 2 paket yang luar biasa akan membuat Bapak Ibu sulit di usia dewasa. Saat anak-anak dikasihkan ke pembantu, ke babysitter, nggak pernah diajarkan apapun ya. Tapi kadang upami menuju jalan-jalan gitu ya, terus ada ibunya dia dengan HP begitu, terus ke anaknya anaknya teh di AISW ku pembantunya, abi teh itu anakmu loh gitu. Mau abi punya wewenang gitu, lepaskan, kasih ke ibuna gitu. Mau abi punya wewenang gitu. Anak itu perlu sentuhan dengan orang tua. Sedang dari bayi dia nggak pernah banyak disentuh oleh orang tuanya. Orang tuanya takut cangkel, orang tuanya takut pegel. Nah, kadang bapak lagi, bapak-bapak teh, udah istri nak bawa kantong, ngais anak, nah bapak-bapak nama kia, astagfirullah. Itu kalau ngelihat orang-orang teh, ini teh kumaha sih, pola pikir kita gitu, artinya. Orang-orang di luar sana, ibu tidak, ibunya insya Allah ya. Kadang suka bingung gitu, hari istrinya sudah menggendong anak, bawa tas gitu kan, bawa bekal makanan gitu. Ay bapak nama santai we, di sini ngerokok gitu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah, insaf lah. Bapak Ibu jangan serahkan anak Bapak Ibu sepenuhnya ke sana. Makanya kita itu ada kontrak itu untuk ini,
Untuk nomor 3 ini supaya Bapak Ibu betul pola pikirnya. Karena nggak tahunya, tapi sepertinya tidak banyak lembaga-lembaga yang melakukan pertemuan seperti ini, memaksa. Ya, udah. Kalau nggak dipaksa, kapan sadarnya Bapak Ibu? Kita paksa dulu. Kita paksa dulu. Konsekuensinya kalau 3 kali nggak hadir, dikeluarkan anaknya. Udah lengkap langsungnya, masya Allah ya. Memang rada aneh tempat ini Bapak Ibu. Udah mah tempatnya juga saung juga gitunya. Astagfirullah. Ngancam-ngancam deh ya ini teh. Tapi kita pengennya itu Bapak Ibu bukan mendidik anak Bapak Ibu saja. Kita pengennya melahirkan keluarga-keluarga yang memang dekat dengan Allah. Dan kita nggak bisa. Anaknya di sini kita bina sampai rumah, isi gelasnya, isi kepalanya, isi hatinya dirusak begitu saja dengan orang tuanya. Nah, calik, bapaknya pulang kerja, lak berdiri, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan? Di sini kita ajarkan sholatnya bangun tepat waktu. Bapak ibunya pas anaknya udah bangun subuh teh, Bapak ibu saya masih tidur, saya tidur lagi gitu. Susah kan Bapak Ibu? Susah, makanya kita perlu kerja sama. Kemudian sekedar memperhatikan lahirnya saja tanpa memperhatikan hati dan juga keilmuannya. Banyak orang tua itu khawatir anaknya tidak bisa makan besok hari, khawatir anaknya tidak, kan sok ada konten-konten teh sedih Bapak Ibu, sedih. Gimana sedihnya teh? Sedih ketika lihat bapak itu teh nggak bisa kasih makan buat anak-anaknya sampai begini begitu. Coba ada nggak konten yang sedih gitu? Saking bodohnya kedua orang tuanya, anaknya pun jadi bodoh. Nggak ada konten-konten kayak gitu. Karena kebanyakan kita memperhatikan lahiriahnya saja, tidak memperhatikan hati anaknya itu gimana, tidak memperhatikan keilmuan anaknya itu bagaimana, pemahaman agamanya, keimanannya, akidahnya gimana tuh nggak. Why gitu? Kenapa nggak diperhatikan? Bukankah suatu kedurhakaan yang luar biasa ketika berkali-kali Allah katakan rizkimu sudah dijamin, kamu tidak akan menemui ajal kecuali rizkimu sudah sempurna. Tapi lagi dan lagi sebagai bapak, sebagai ibu selalu khawatir akan makan anaknya besok. Nanya, kalau kita imitin, ya, kenapa begitu? Jangan ya. Maka perhatikan Bapak Ibu mulai sekarang bagaimana kondisi hati anak kita. Ya Allah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih punya anak balita, apa kesalahan dia teh apa Bapak Ibu sampai harus dimarahin teh apa? Rusak HP. Ya. Beli lagi. Kalau ada uangnya, betul. Tapi hati anak Bapak Ibu kalau dia sampai tumbuh dewasa ingat kejadian dimarahin gara-gara HP rusak, bagaimana beli nade hati itu. Udah tuh. Rizki itu pasti dikasih sama Allah teh. Rusak, beli lagi. Yang penting anaknya selamat, sehat, selesai. Udah, kamu tahu itu salah, sudah belajar, sudah. Jangan lakukan itu. Selesai. Ini mah ya Allah ya Rabbi. Dah kau mati alit gitu tadi cicing yang bisa dibejan kecil kan ya Allah. Diulang lagi sudah 5 tahun berlalu kesalahannya teh. Ku ibunya sendiri dia emang abi pernah gitu. Jangan perhatikan hati dan keilmuan anak kita. Jangan berbuat sejahat itu ke anak kita sendiri. Aitan ku teman-temannya nggak mau dibully, ternyata anak kita dibully oleh kita sendiri sebagai orang tuanya. Gimana ini teh? Yang keenam, tidak memahami bahwa anaknya adalah tanggung jawab sampai ke akhirat. Bapak ibu anak kita ini tanggung jawab sampai ke akhirat tuh. Benar nggak nanti akhiratnya? Sekarang anak bapak ibu mungkin usianya 5 tahun ke bawah, mungkin usianya masih SD mungkin. Tapi ketahuilah, ini yang saya baca Bapak Ibu. Anak kita itu sebetulnya adalah orang dewasa. Orang dewasa yang masih terjebak di tubuh yang kecil. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya melakukan kesalahan besar. Tidak memahami bahwa anaknya adalah tentang tanggung jawab sampai ke akhirat. Coba
Bapak Ibu, coba pahami bahwa anak kita itu tanggung jawab kita sampai ke akhirat. Pahami Bapak Ibu, pahami. Kita itu tidak mereka itu tidak meminta dilahirkan. Mereka itu tidak meminta untuk ada di dunia ini. Mereka itu tidak sekalipun bisa memilih siapa orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, maka ayo anak kita ini tanggung jawab kita sampai akhirat. Astagfirullahaladzim. Memandang anak sebagai beban, bukan ladang amal soleh yang besar. Bapak Ibu, memang ya, mau masuk TK biaya, mau masuk SD biaya, mau di ngajikan biaya. Apalagi setelah SD mau pesantren biaya. Tiba-tiba anaknya pengen HP biaya. Terus apalagi ada acara-acara di sekolah saat SMP SMA biaya. Iya, kalau kita pola pikirnya seperti itu, maka itu akan menjadi beban, itu akan menjadi tapi rubah pola pikirnya. Kita nggak sedekah mungkin ke orang lain susah. Kita mungkin sulit ngebantuin anak yatim, mungkin sulit. Kita mungkin nggak bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua, mungkin nggak bisa. Tapi Bapak Ibu, ini anak kalau tumbuh dengan baik, pintar, beriman, taat kepada Allah, semua biaya yang kita keluarkan, semua kelelahan yang kita lakukan, semua kecapean dan semuanya itu adalah jadi amal soleh kita. Itu amal soleh kita. Bapak Ibu itu bisa beramal soleh kepada anaknya sendiri. Dia adalah sosok muslim yang akan tumbuh dewasa, yang akan bermanfaat untuk banyak orang. Maka beramal solehlah pada anaknya. Kalau susah beramal soleh pada orang lain. Kenapa selalu menganggap semua itu biaya, beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ibu, bukan beban, itu amal soleh kita. Itu amal soleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masuk surga karena anaknya yang bermanfaat untuk manusia lain, anaknya yang tumbuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Mungkin itulah jadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-8, terlewat untuk menanamkan keimanan dan menjadi pribadi yang unggul serta bisa memimpin. Bapak Ibu, nih terlewat kita untuk menanamkan keimanan dan menjadi pribadi yang unggul serta mampu memimpin. Bapak Ibu, takdir Allah lah nanti yang menentukan anak kita jadi pemimpin atau bukan. Tapi tolong sampaikan kepada anaknya agar menjadi pemimpin di tengah umat, agar menjadi orang yang membawa kebaikan di tengah masyarakat, agar menjadi orang minimal yang menularkan kebaikan itu pada banyak orang. Banyak orang tua lebih khawatir kalau dia nggak diterima kerja. Kenapa orang tua tidak khawatir kalau dia nggak bisa buka lapangan kerja? Bukankah lebih baik buka lapangan kerja? Banyak orang tua khawatir pada hal-hal yang sebetulnya anaknya bisa lebih besar lagi kalau didorong gitu. Maka dorong Bapak Ibu anaknya menjadi apa? Pribadi yang unggul, iman yang kokoh, yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ibu sampaikan itu pada anaknya, tolong sampaikan. Kalau anak itu nggak pernah punya penyampaian itu dari orang tuanya, dia nggak akan ingat. Sampaikan. Ujang sing jantan ustad, ujang sing gaduh perusahaan nu ageng ngabantos seueur orang kangge gaduh damelan membantu kehidupan banyak keluarga. Sampaikan itu. Jangan minder dengan kondisi kita hari ini. Mungkin kondisi kita hari ini serba sempit, serba kekurangan. Ingat, kekuasaan Allah itu tidak setipis dompet kita. Kekuasaan Allah itu meliputi alam semesta. Maka anak kita pun kalau kita doakan dan kita yakin sepenuh hati, kita ikhtiarkan dengan maksimal, insya Allah pun
fayakun. Jangan sampai kita lah yang membuat bingkai dan jeruji besi dalam pikiran anak kita, sehingga tidak menjadi sosok yang beriman, yang kokoh, dan menjadi apa? Dan menjadi pribadi yang unggul. Kemudian yang kesembilan, beralasan karena masa kecil tidak bahagia, anak jadi bahan pelampiasan. Ada dulu Abi dikieukeun ke orang tua, ada seperti yang Abi bilang. Akhirnya anaklah yang dilampiaskan. Kenapa harus lakukan itu? Kenapa harus sampai begitu ke anak sendiri, ke anak bapak ibu sendiri? Kenapa? Kenapa harus sampai? Saya batin. Kenapa harus sampai mengatakan kalimat-kalimat buruk itu? Bapak ibu, jangan ya, jangan. Mana yang lebih utama Bapak Ibu setelah kita pembahasan itu semua? Mana yang lebih utama, menjadi pasangan yang baik atau menjadi orang tua yang baik? Mana yang paling utama Bapak Ibu? Hah? Menjadi pasangan yang baik atau menjadi orang tua yang baik? Salah. Yang betul adalah menjadi pasangan yang baik. Istri yang baik akan memberikan contoh untuk taat kepada suaminya, maka anaknya akan melihat ibunya taat pada bapaknya dalam kebenaran, maka anaknya akan mengikuti istri atau ibunya yang baik. Bapaknya yang soleh tapi dia mukul ke ibunya, anaknya akan melihat figur seperti itu. Dia akan kecewa dengan agama. Percuma bapak saya teh soleh di luar, ka ibu saya bari jeung mukul. Kecewa dia terhadap sosok figur yang dia idolakan sejak lahir, yaitu bapaknya. Tapi kalau bapaknya mungkin biasa saja ibadahnya, tapi sayang luar biasa pada istrinya, berbakti luar biasa pada orang tuanya, anak akan melihat role model figur tersebut. Maka Bapak Ibu, ternyata kuncinya untuk anak keturunan kita supaya jadi baik, bapak, ibu sebagai pasangan suami istri, perbaikilah hubungannya. Semakin hubungan bapak ibu sebagai suami istri baik, maka insya Allah anaknya semakin baik. Semakin komunikasi bapak dengan ibu baik, maka anaknya pun akan baik. Kalau komunikasi bapak ibu tidak baik, yang terjadi adalah anak jadi tempat curhatan orang tua. Bapak kamunya astagfirullah ade, ibu mah tadi siang teh dikieukeun. Untuk apa anaknya yang sudah mengagumi bapaknya dihancurkan kekagumannya itu oleh ibunya sendiri? Bapak na cerita ke anaknya, nah hari ibu kamunya meni susah dikasih tahu nanti. Ibunya yang dia sayangi dikeluhkan oleh bapaknya, hancur kekaguman. Ini pentingnya suami istri punya hubungan yang baik. Ini pentingnya awal dari anak yang solih dan solihah adalah dari orang tua yang baik sebagai pasangan suami istri. Problemnya adalah kalau lebaran pun maaf-maafan, yang kita cari orang lain dulu. Ke suami, ke istri mah nanti nomor terakhir, kewe di buminya. Selesai sholat id di masjid, kalau mau maaf-maafan gitu ya, kan tradisi kitanya. Kalau mau maaf-maafan, cari dulu suaminya, cari dulu istrinya. Kalau perlu bawa anaknya diajak. Karena Abi heran gitu, kenapa kita harus salam-salaman dulu dengan jamaah yang lainnya? Padahal yang paling banyak kita berbuat salah teh kalau suami ke istri, kalau istri ke suami, di situ. Ya, Bapak Ibu ya, siapa yang paling tahu diri kita luar dan dalam? Pasangan kita. Kita ke orang tua masih ada jaga image. Kita ke saudara masih ada jaga image. Kita ke teman-teman masih ada jaga image. Tapi kalau kita dengan istri, kita dengan suami ada jaga image? Tidak ada, Ibu. Hitut pun di mana wae ya. Kalau sudah suami istri mah astagfirullah gitu.
dan tidak ada jaga image sama sekali, maka disitulah banyak kesalahan kita yang kita tidak sadari. Perbaiki hubungan suami istri sebelum penyesalan kematian menghampiri, menghinggapi hati kita, dan penyesalan itu akan hinggap selama-lamanya. Aduh, padahal mah ngan hoyong dipangadamelkeun ente, nah abi teh sering nolak ada. Aduh, padahal mah si ibu teh ngan hoyong meser sendal eta, uang mah aya. Nah, wanita dipang meserkeun. Gimana? Istrinya sudah nggak ada. Mau bagaimana lagi? Bapak Ibu, mau anaknya baik, soleh-solihah, dimulai dari Bapak Ibu. Pulang dari sini, kalau suaminya tidak hadir, saling memohon maaf. Bapak kalau istrinya tidak hadir, mintakan maaf. Ibu yang hari ini single fighter, bapak yang hari ini jadi single parent, ya ingat, kalau ibunya masih ada, maka ajarkan bahwa ibunya orang yang baik. Kalau bapaknya masih ada, maka ajarkan bahwa bapaknya orang yang baik. Kalau karena perceraian akhirnya sempat anak itu tidak dekat dengan bapaknya, maka coba buat anak sekarang dekat lagi dengan bapaknya. Selama dia memberikan pengaruh buruk, kan nggak ada pengaruh buruk, pengaruh baik, maka nggak ada permasalahan. Dan dia tetap orang tua dari anak kita. Kitanya yang single fighter mah, anak ini mah tetap dua punya orang tua, dan nggak mungkin anak lahir tanpa ada ibu dan bapak. Ya, anak mah tetap punya dua orang tua, ibu dan bapak. Istilah kita saja single parent, istilah kita. Kitanya saja yang tidak mau membuka pikiran bahwa anak tetap bisa belajar pada bapaknya, anak tetap bisa belajar pada ibunya. Istilah kita saja. Kalau ibu sekarang yang sudah meninggal suaminya, bapak sekarang yang sudah meninggal istrinya, kasih tahu anaknya masih bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak amal soleh untuk orang tua. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Abi tadi di tengah-tengah istighfar Bapak Ibu ya, karena membuat kesalahan besar. Ibu mohon maaf sekali ya. Ibu pasti khawatir yang anaknya terkunci, sedangkan Abi malah jadi bahan bercandaan. Itu tidak pantas dan itu kesalahan. Abi mohon maaf. Nah itu Ibu, kalau tidak serius teh heurina kemana wae, dan itulah keburukan saya teh ya. Mohon dimaafkan Ibu. Abi langsung kesalahannya di depan umum, mohon maafnya di depan umum. Nah inilah, kita pun ke anak juga Bapak Ibu, kalau salah teh ya udah salah, jangan malu untuk memohon maaf. Dengan Abi istighfar, Abi salah besar. Nah ini tidak sepatutnya kita ada yang panik jadi bercanda, tapi tujuannya tadi supaya fokusnya kembali lagi. Tapi itu salah, itu ya. Abi mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu ya, anaknya terkunci tadi, memaafkan, meridhoi, mengikhlaskan Ibu ya, hapunten. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu, kapanpun pertemuannya dengan saya, tensi kita tidak akan berubah sampai kita menemukan titik kesadaran paling puncak bahwa kita harus banyak berbenah. Silahkan Bapak Ibu untuk menangis. Saya tidak akan Bapak Ibu mengajak menangisi masa lalu. Kalau Bapak Ibu kesadarannya sudah sampai puncak, mengetahui kesalahan, mengetahui benar-benar innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah keadaan dirinya sendiri. Disitulah Ibu baru boleh menangis. Tangisi kesalahan Bapak Ibu, bertobatlah kepada Allah. Mari kita sama-sama perbaiki diri Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan Bapak Ibu dengan kami. Mungkin ini adalah pengingat dari Allah, mungkin ini adalah ketukan pintu hidayah dari Allah untuk Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau membuka diri, mau berbenah, atau mau tetap
setiap bulan itu hadir hanya karena kontrak. Ya nggak Bapak Ibu ya, tapi tidak berharap Bapak Ibu niatnya begitu ya. Bismillah ya, insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan menjadi pasangan suami istri yang baik. Itu saja, hatur nuhun. Hapunten sekali lagi Bapak Ibu kepada semuanya ya, terutama tadi kepada Ibu ya. Alhamdulillah kalau sudah terbuka lagi anaknya dan sudah bisa digendong ya, alhamdulillah. Itu saja Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan silahkan, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sesuai zaman. Apa salah kita memberi HP ke anak di usia remaja 12 tahun? Soalnya pengaruh HP itu besar, dan sekarang di sekolah pun belajar dituntut untuk browsing, punya email dan sebagainya. Bagaimana cara meminimalisir pengaruh buruk dan cara kita mengontrol dan mengendalikannya? Ibu, ketahuilah yang bisa mengendalikan segala sesuatu hanya Allah. Maka yang pertama, titipkan doa penjagaan kepada Allah. Doa ibu lah yang akan menjaga anak-anaknya. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada obat bagi pikiran yang terkena racun. Maka Bapak Ibu, obat dari pikiran yang teracuni adalah, coba pasti orang tuanya harus bertaubat dulu. Itu satu. Kedua, pertanyaannya, kedua lagi berikutnya, pertanyaannya, apakah anak kita satu-satunya yang paling soleh di lingkungan itu? Apakah lingkungan dan teman-temannya selalu salah? Itu harus introspeksi diri kita juga. Abi pernah bertemu dengan orang tua, ini ibu, Abi tidak menilai ibu begitu ya, tidak ya. Cuman kalau ada di hati kita begitu tuh hati-hati. Abi pernah ketemu orang tua yang mengekang anaknya luar biasa karena dia tahu lingkungan sekitarnya buruk. Iya, saya akui juga buruk. Tapi dengan mengisolasi anaknya, tidak bergaul dengan anak-anak yang lain, itu pun memberikan dampak buruk yang luar biasa. Anaknya akhirnya bersembunyi-sembunyi dalam berbuat keburukan, dan orang tuanya kaget ketika tahu anaknya berbuat seperti itu. Ya. Kalau sudah 12 tahun, maka posisikan sebagai teman. Yuk kita diskusi. Punten Bapak Ibu ya, punten sekali, punten. Kalau Abi sering, bukan sering apa ya, sering lah, sering mendengar Bapak Ibu main terang ya podcastnya Deddy Kobuzer. Beliau itu sama anaknya sangat-sangat terbuka. Karena sebelumnya Nasrani, maka dia bilang pernah ke anaknya itu, kamu mau mabuk, kamu mau narkoba, apapun, yang penting di depan saya. Artinya apa dulu Bapak Ibu? Seperti halnya kita dulu saat usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, mungkin ada kesalahan yang kita ingat, kalau ingat sampai sekarang, menigelehnya abi teh baheula juga gitu. Betul? Yang bikin biri-gidig, fahim tuh biri-gidig gitu. Betul tidak? Betul. Tapi alangkah baiknya kalau ternyata kesalahan kita itu diketahui oleh orang tua, diterima dulu. Kita pun pernah salah kan? Anak kita pun pasti akan berbuat salah juga. Atap, alangkah indahnya kalau kesalahan itu ada yang membimbing, memberitahu, dan itu dari sosok orang tuanya yang menjadi temannya. Tidak dihakimi, tidak tidak begitu-gitu. Bayangkan kalau kita pun dulu, aduh, coba kalau orang tua teh tahu dulu saya begini, yang sampai sekarang pun orang tua kita teh nggak tahu kita teh pernah begitu. Saking malunya kita kalau tahu. Kalau tahu kemudian saya diarahkan, mungkin saya nggak akan sebablas itu dulu. Betul tidak, Ibu? Maka bukan masalah dikontrol, dikendalikan. Yang penting tahu dulu, dan saat dia jatuh pada keburukan, ingatlah dia manusia. Anak kita ini punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan dihilangkan, tapi diarahkan yang sesuai syariat. Manusia ingin hubungan biologis, diarahkan sesuai syariat, yaitu menikah. Bukan dihilangkan hawa nafsunya, tidak. Kita nggak boleh menghilangkan hawa nafsu.
Emang jadi robot kayak anaknya? Kan kalau hilang hawa nafsu jadi robot tuh. Ya, maka hawa nafsunya diarahkan agar tidak melanggar syariat. Gitu ya. Jadi bukan masalah mengontrol atau mengendalikannya, tapi adalah bagaimana kita bisa jadi temannya sehingga dia tetap terbuka melakukan apapun dengan kita. Kalau usianya mau masuk tadi 7 tahun fase kedua. Abi dengan istilah sekarang teh sok diskusi, kapan kita ngasih HP ke Khadijah? Diskusi terus. Apakah saat usia SMA adalah yang terbaik? Gitu. Ataukah usia SD? Kapan? Ini masih jadi pertanyaan nih. Nggak ada aturan bakunya yang terbaik usia segini. Kalau usia segini salah. Abi yakin HP itu alat. Tidak ada benar, tidak ada salah dalam suatu alat. Tapi bagaimana kita menanamkan pendidikan agar menggunakan alat itu dengan benar. Dan kalau udah dididik, diajarkan mah, dikasih HP juga. Ada kok yang pegang HP malah punya usaha dari sejak kelas 6 SD. Ada ibu, anak-anak SD di TikTok tuh, mereka buka usaha baju. Sekumpulan anak-anak SD buka usaha baju, mereka punya toko online masing-masing. Anak SD kelas 6 dari mana? Dari HP. Bisa kan? Berarti HP itu bukan membawa pengaruh buruk, tapi bagaimana cara penggunaannya. Tadi mah contoh yang awal mah itulah penggunaan HP yang buruk. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi teman supaya anak terbuka meskipun mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tahu gimana cara ngarahinnya. Arahan terbaik dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tua tidak punya kepentingan apapun terhadap anaknya, betul Bapak Ibu, selain kebaikan anak tersebut. Ya. Kalau guru mah punya tujuan supaya apa? Nama lembaganya naik. Dia sebagai guru namanya naik. Ada kan tujuan untuk kepentingan pribadi? Orang tua tidak ada kepentingan pribadi untuk anaknya selain supaya anak itu jadi baik. Maka bimbingan terbaik pasti insya Allah dari orang tuanya yang solih dan solihah. Ada lagi yang lain? Mangga? Mangga? Ustaz izin bertanya untuk yang 7x3 fase tadi, di fase 0 sampai 7 tahun itu kan layaknya raja gitu lah ya, semua yang keinginannya itu diberikan gitu, tapi ada batasan nggak semana itu yang harus diturutinya tuh? Misalnya kayak kalau anak segitu kan pengennya mainan gitu ya, apakah setiap beli mainan harus kita turuti gitu, atau bisa juga mulai diajarkan untuk menunda keinginan gitu? Terima kasih. Oke. Iya, aku juga ya ibunya. Harus dikendalikan. Tidak bisa semuanya pure kita kasihkan. Ada proses menahan. Apalagi kalau kita mampu, Ibu ya. Kalau kita mampu, teh ingin balas dendam. Apa yang anak mau kita kasih gitu. Maka tadi itu kita kasih apa yang mungkin belum pantas buat dia, buat usianya ya, belum pantas buat usia. Yang diminta benar, benar, tapi belum untuk usianya. Sama seperti halnya kita mau ngasih nasi ke bayi umur 1 bulan, belum waktunya. Nah, maka kita yang tahu, kan kita yang punya tujuan, Ibu. Kita sebagai orang tua yang punya tujuan anak ini kedepannya mau seperti apa. Sebagai amal soleh kita pengen kedepannya arahannya seperti apa. Maka kita yang tahu, kalau dia minta mainan ini harusnya kita kasih. Tapi di sisi lain kita harus mulai menanamkan adab, menanamkan akhlak. Sudah belum itu porsinya kita tanamkan juga. Maka batasan-batasannya disesuaikan dengan ibu maunya seperti apa. Kalau ternyata contoh dia minta mainan Lego mainan Bapak Ibu, tapi Lego juga ada belajarnya di situ. Di sana ada warna, di sana ada bentuk, di sana ada merangkai, di sana ada menyusun, ya, ada belajarnya. Sebetulnya Ibu ya, alangkah sangat baiknya sesekali membiarkan anak kita bosan. Dan lihat bagaimana kalau mereka sudah bosan, apapun jadi mainan. Khadijah sekarang sedang suka mengkoleksi batu, Ibu. Tapi bagus batunya. Buat apa, Neng? Buat lempar jumroh. Tapi kok buat lempar jumroh?
Kayak kumaha biaya haji prodana ya, kumaha kan gitu ya. Tapi lihat bagaimana ketika kita biarkan anak itu boring, bosan, biarkan, sesekali biarkan. Akhirnya dia menemukan sesuatu yang berarti dari hal yang paling sederhana yang orang tuanya tidak mengeluarkan biaya apapun. Batu. Enak sekali kan Ibu? Tapi dia senang disimpan di rumah. Neng, ini batunya sama Bibi bilang, jangan. Ya udah, kita hargai apa yang menjadi kepemilikan dia. Walaupun gerget gitu ya, kita naon sih gitu. Picen gitu. Ya udah, tapi dia memaknainya itu untuk lempar jumroh, bukankah itu suatu ibadah Ibu? Biarkan bosan gitu. Terkadang kita tuh kasihan kalau anak teh bosan, nggak ada, padahal dia happy aja, bosan oke gitu. Bosan tidur paling gitu. Kita nu bosan terus uring-uringan mah kita Ibu, orang tuanya gitu ya. Jadi tidak mesti semua yang dimaunya itu hari itu juga ada, nanti memunculkan sifat orang Sunda mah pok torolong gitu. Nah, supaya tidak muncul sifat itu. Habis kumanya. Jadi secara tidak langsung meneliti Khadijah oge. Di fase awal-awal dengan neneknya, dengan jedahnya, dengan orang tua Abi, semua apa yang Khadijah mau dikasih. Apa yang terjadi? Tidak stabil emosinya. Tidak stabil emosinya. Abi langsung bilang, "Mah, mun pagi-pagi jangan dibawa ke warung." Itu, "Mah, kalau pagi-pagi nggak usah dikasih jajanan yang manis-manis. Atuh lapar, nah, biarin lapar sampai pilihannya hanya makan nasi. Pilihan di kepalanya hanya makan nasi. Karena ketika dikasih manis, gula terus Khadijah tuh jadi uring-uringan wae, jadi susah kita kendalikan. Gitu. Jadi kita kumanya. Ya karena Abi ada background belajar psikologi walaupun tidak tamat itu 2 tahun. Jadi Abi teh paham manusia adalah objek penelitian. Jadi Abi tuh teliti Khadijah teh, oh ini gini gitu. Gitu. Ketika bahkan saat dengan atenya dekat, dengan kita orang tuanya tuh ikatannya nggak kuat. Sekarang jauh dari atenya, jauh dari jedahnya. Wah, dengan orang tua tuh Abi merasakan sekarang bagaimana Khadijah ketika ditinggalkan nangisnya luar biasa. Sebelumnya mah nggak ada nangis-nangis begitu. Nah, maka tidak semua yang dia mau pun kita kasih. Kita kasih apa yang dia mau yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Gitu. Tapi sesekali oke, Neneng mau jajan apa? Jajan permen. Mau jajan apa? Jajan permen. Ayo jajan. Jajan langsung kayak nomor. Pilih, tunjuk apapun. Tunjuk. Sesekali ada begitu. Tunjuk, habis itu disuruh apapun nurut. Nurut, disuruh apapun nurut. Jadi memang diteliti. Ayo sini, sok. Mau tunjuk mainan apa? Mainan di Indomaret nih punya. Aduh, Allahu Akbar, abis itu pasti ngalir. Yang dia tunjuk 39.000 ngahulang abis itu. Padahal cuma permen segini, cabut Allahu Akbar abis itu. Tunjuk, ambil beli. Dan sekali begitu. Setelah itu nurut sekali. Bahagia hatinya nurut sama orang tuanya tuh. Nah, setelah bahagia dan nurut, disitulah kita memasukkan doktrin-doktrin kita. Ya, kita memasukkan, nak belajar abatasa, nak belajar ini ya. Gitu kita masukkan di situ. Gitu. Sok resep gerai Bu. Ya, begitu perhatikan. Itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, atur nuhun. Selanjutnya mengatakan saya, atur nuhun Bapak Ibu. Aku qouli hadza wa subhanallakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.